alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya qaumi udkhulul ardul muqaddasah al-mutahharah allati kataballahu lakum amarakum bidukhuliha wa hiya asyam wa la tartaddu ala adbarikum tanhazimu khawfal adui. Jadi dalam sebuah peperangan al-firar minaz zahfi, lari dari medan perang, itu termasuk al-kabair, dosa besar ya. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Fatangqalibu khasirin ay fi sa'ikum. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin min baqaya adin tiwalan dawi quwwatin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhiluna laha. Qala lahum rajulani minal ladina yakhafuna mukhalafata amrillah wa huma Yusha wa Kalib minan nukaba alladzina ba'athahum Musa fi kashfi ahwalil jababirah. An'ama Allahu alaihim bil ismah fakatama ma ittala'a alaihi min halihim illa an Musa bi khilafi baqiyatin nuqaba fa'afshuhu fajabanu. Udkhulu alaihimul babal qaryah wa la takhshawhum fa innahum ajsadun bila qulubin fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun qala zalika tayakunan binasrillah wa injaza wa'dihi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila hum inna hahuna qa'idun 'anil qital. Qala Musa hina idin rabbi inni la amliku illa nafsi wa illa akhi wa la amliku ghairahuma fa ajburuhum 'ala ta'ah fafsil bainana wa bainal qaumil fasikin. Qala ta'ala lahu fa innaha al-ardul muqaddasah muharramatun alaihim ayyadkhuluha arba'ina sanah yatihun yatahayyarun fil ardi wa hiya tis'atu farasih. Qalahu Ibn Abbas fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin fala ta'sa tahzan 'alal qaumil fasikin. Ruya annahum kanu yasiruna al-laila jadina faida asbahu idzan hum fil mawdi alladhi ibtada'u minhu wa yasiruna an-nahar kadzalika hatta inqaradu kulluhum illa man lam yablugh al-ishrin kila wa kanu 600,000 wa mata Harun wa Musa fiddih wa kana rahmatan lahuma wa 'adzaban li ulaika. Wa sa'ala Musa rabbahu inda mautihi ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin fa'adnahu kama fil hadis wa nubbi'a Yusha ba'dal arba'in. Jadi Yusha dijadikan nabi setelah umur 40, yaitu jadi umur 40 tahun ini. Kenapa Nabi Muhammad diangkat umur 40 tahun, Nabi Yusha 40 tahun? Karena 40 tahun ini ya usia yang sudah matang secara kehidupan, sudah banyak makan asam garam kehidupan, secara spiritual juga sudah matang. Maka menurut Imam Ghazali, orang itu termasuk ahli dunia atau akhirat dilihat ketika usia 40 ya. 40 tahun ke atas tambah mempengoleh ibadah maka termasuk ahli akhirat. Utawa tambah mempengoleh berburu duniawi maka termasuk ahli dunia. Wa umira bi qitalil jabbarin fasara biman baqiya ma'ahu wa qatalahum. Wa kana yaumal jum'ati wa wukifat lahu asyamsu sa'atan hatta faragha min qitalihim wa rawa Ahmad fi musnadihi haditha anna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layaliya sara ila baitil muqaddas
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل يا محمد عليهم على قومك نبأ أي خبر ابني آدم هابيل وقابل بالحق muta'alliqun bi utlu iz qarraba qurbanan ilallah wa huwa kabshun lihabil wa zar'un liqabil fatukubbila min ahadihima wa huwa habil bi an nazalat narun minas sama fa'akalat qurbanahu wa lam yutaqabbal minal akhar wa huwa qabil faghadiba wa admara al-hasad fi nafsihi ila an hajja Adam qala lahu la aqtulanna qala lima qala li tuqbala qurbanuka duni qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta la muqasamin la in basatta madata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin fi qatlika watlu ya Muhammad. Bacakan Muhammad alaihim kepada kaummu naba abnai Adam tentang kisah kedua putra Adam, Nabi Adam yang namanya Habil dan Qabil bilhaq dengan benar izqarraba qurbanan ilallah ketika keduanya berkorban kepada Allah. Habil berkorban kambing wedhus kibas, Qabil berkorban tanduran tanamannya. Fatukubbila min ahadihima. Kemudian dari korban itu diterima salah satunya, yaitu yang dari Habil. Bentuk penerimaannya ada api dari langit yang memakan korban itu, yaitu kambing itu tadi. Tapi yang dari satunya tidak diterima, yaitu dari Qabil. Akhirnya Qabil marah dan menyimpan dengki, iri dengki di dalam hatinya. Akhirnya ketika Nabi Adam haji, itu terjadilah perdebatan-perdebatan yang akhirnya terjadi yang namanya pembunuhan ya. Jadi apa motivasinya terjadi pembunuhan ini? Satu faghadiba, yang kedua al-hasad ya. Jadi Rasulullah pernah dimintai nasihat seorang sahabat, saya panjenengan nasihati ya Rasul sesuatu yang bermanfaat untuk saya saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Kemudian pesannya Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan suka marah, jangan suka emosi, ojo gampang nesuan ya. Itu sebab apa? Sebab al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamatun. Marah itu awalnya seperti orang gila dan akhirnya adalah penyesalan ya. Seperti orang gila artinya apa? Zawalul akli, kayak orang yang akalnya hilang. Sehingga istrinya sendiri dipukuli, anaknya sendiri dipukuli. Wa akhiruhu nadamatun, dan akhirnya berakhir dengan penyesalan. Lah iya nyopo anak-anakku dewe, bojo-bojoku dewe, kok tak kebu-kebu dewe. Menyesal. Karena apa? Karena marah, ya itu. Nah, maka termasuk yang berpahala itu adalah kazmul ghaiz, yaitu menahan, mangkal menahan amarah. Ya. Yang kedua, yang kemudian menyebabkan terjadinya pembunuhan yang pertama di dunia ini, motifnya adalah al-hasad, iri dengki, ya. Jadi al-hasad itu secara pengertian atau definisinya adalah karahiyatun nikmat anil ghair wa iradatu zawaliha. Tidak suka jika orang lain mendapat nikmat dan kepingin nikmat itu hilang dari orang lain tersebut. Itu namanya hasud ya. Jadi hasud itu kayak SMS. SMS susah melihat orang senang, atau SMS senang melihat orang susah. Itu
Itu termasuk penyakit hati. Hasad itu Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Iri dengki itu bisa memakan, bisa menghapus kebaikan seperti halnya api yang memakan kayu yang kering. Kayu kok kering, kena nyala api, itu akan cepat hilang, cepat habis ya. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan, kok di dalam hati masih ada iri dengki, kebaikan itu akan cepat habis ya. Al-hasud la yasud. Begitu kata peribahasa Arab ya. Orang yang iri dengki tidak bisa jadi pemimpin ya. Atau ada lagi makalah kullu zi nikmatin mahsud. Setiap orang yang mendapat nikmat ada saja yang iri dengki. Itu sudah lagu nih ya. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Inni uridu an tabu'a tarji'u bi ismi qatli wa ismika allazi irtakabtahu min qablu fatakuna min ashabin nar wala uridu an abu'a bi ismika idza qataltuka fa'akuna minhum. Qala ta'ala wa dzalika jazaa'uz zalimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح فصار من الخاسرين بقتله. ولم يدري ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض. Ketika kemudian pembunuhan itu terjadi di mana itu adalah mayit yang pertama kali ada di muka bumi. Si Qabil ini bingung. Nah, ini harus diapakan ini jenazahnya Habil ini ya. Akhirnya digendong kemana-mana. Li'annahu awwalu mayyitin ala wajhil ardi min bani adama fahamalahu ala zuhrihi. Kemudian Allah mengirim gagak yang ngeduk-ngeduk di tanah dengan cucuknya, dengan kakinya. Kemudian gagak yang mati itu ditaruh di situ dan ditutupi. Akhirnya dengan itu si Qabil ini tahu cara menguburkan jenazah itu seperti apa. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi yambushu at-turaba biminqarihi wa birijlihi wa yusiruhu ala ghurabin mayyitin ma'ahu hatta warahu liyuriyahu kaifa yuwari yasturu saw'ata jifata akhihi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Jadi akhirnya menyesal ya atas kejadian itu. Qabil menyesal ala hamlihi wa hafaralahu wa warahu min ajli zalika alladhi fa'alahu Qabil katabna ala bani Israila annahu ay asya'nu man qatala nafsan bi ghairi nafsin qatliha au bi ghairi fasadin atahu fil ardi min kufrin au zina au qat'i tariqin au nahwihi fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Wa man ahyaha bi an imtana'a min qatliha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Qala Ibnu Abbas min haitsu intihaki hurmatihi wa sauniha wa laqad ja'atuhum ay bani Israel rusuluna bil bayyinat ay al mu'jizat summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun mujawizuna al hadda bil kufri wal qatli wa ghairi zalika wa nazala fil
irniyin lamma qadimu al-Madinah wa hum marda fa'adhina lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yakhruju ilal ibil wa yashrabu min abwaliha wa albaniha falamma sahhu qatalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqu al-ibil. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu bimuharabatil muslimin wa yas'auna fil ardi fasadan biqat'it tariq ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ay aydihim al-yumna wa arjuluhum al-yusra aw yunfau fil ardi aw yunfau minal ardi aw litartibil ahwal fal qatlu liman qatala faqat wasalbu liman qatala wa akhadhal mal wal qat'u liman akhadhal mal wa lam yuqtal wan nafyu liman akhafa faqat qalahu Ibnu Abbas wa alaihi asy-Syafi'i wa ashahu qawlihi anna salba salasan ba'dal qatli wa qila qablahu qalilan wa yulhaqu bin nafyi ma ashbahahu fit tankil minal habsi wa ghairihi dzalika al jaza' al mazkur lahum khizyun zullun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Huwa azabun nar illa alladzina tabu minal muharibina wal qutta min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu anna Allah ghafurun lahum ma atauhu rahimun bihim abbara bidzalika duna fala tuhidduhum liyufida annahu la yasqutu anhu bitaubatihi illa hududullah duna hukukil adamin. Kaza zahara li walam ara man ta'arrada lahu wallahu a'lam. Fa idza qatala wa akhadha al-mal yuqtalu wa yuqta'u wa la yuslabu wa huwa asahhu qawlai Syafi'i wa la tufidu taubatuhu ba'dal qudrah alaihi syai'an wa huwa asahhu qawlaihi aidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wajahidu fi sabilihi, berjihadlah untuk meluhurkan agama Allah agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha khafu iqabahu bi antuti'uhu wabtagu utlubu ilaihil wasilah. Wasilah perantaraan ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi, sesuatu yang bisa mendekatkanmu kepada Allah, yaitu berupa taat ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada sebuah hadis yang menerangkan tentang bertawasul dengan amal soleh ya. Jadi di situ dikisahkan ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Suatu saat terjadi hujan deras, akhirnya ngiyup ya, berteduh di dalam goa. Tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding ke bawah dan menutupi pintu goa ya. Akhirnya ketiga orang ini berdoa masing-masing yang bertawasul dengan amal soleh yang dilakukan itu. Yang pertama ada yang, ya Allah, saya ini punya orang tua yang sepuh-sepuh, saya ngopeni beliau, saya siapkan makanannya, saya siapkan minumannya, saya selalu obatkan kalau sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Jika kemudian pahala birrul walidain ini ada pahalanya di sisimu, aku berwasilah dengan birrul walidain ini, bukakanlah pintu, bukakanlah batu ini. Akhirnya membuka gredek sedikit, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua juga begitu. Ya Rob, aku ini dulu pernah menyenangi ya sepupu ya. Sampai suatu saat sepupu ini mau pinjam uang. Aku menjanjikan kepadanya, kalau kamu mau
zina denganku, maka aku pinjami uang. Ternyata setelah betul-betul si sepupu itu mengiyakan, ternyata datang di dalam hati si laki-laki tersebut khauf, takut kepada Allah. Akhirnya, uang itu saya ikhlaskan, kamu bawa, sudah kamu pakai, sudah. Dan akhirnya perbuatan zina itu tidak sampai terjadi. Kalau kemudian rasa khaufku itu adalah amal soleh, aku berwasilah semoga engkau membukakan pintu batu yang menutup ini, ya. Akhirnya membuka sedikit, kretek gitu. Yang ketiga, orang yang ketiga, ya Allah, aku dulu punya pegawai. Pegawai itu kapan mau saya bayar, tidak mau dititipkan ke saya. Akhirnya saya putar menjadi satu usaha. Lain waktu dia menanyakan lagi gajinya, honornya tersebut. Akhirnya saya bilangkan, itu kambing sapi seluas itu adalah milikmu loh. Jenengan ngojoloki aku apa benar seperti itu? Itu dulu gaji-gajimu yang tidak kamu ambil, aku kembangkan jadi sebanyak itu. Oh gitu, Masya Allah. Terima kasih. Ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan itu adalah kebaikan, bukakanlah batu ini. Akhirnya batu itu geser, kretek, 3 orang itu bisa keluar. Itu namanya tawasul dengan amal soleh atau taat yang kita lakukan. Ya. Kita juga familiar dengan yang namanya tawasul dengan orang-orang soleh. Ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sultanil awliya Syabdul Qadir al-Jalani wa khususan ila jami'il awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al-amilin wa ila jami'il malaikatul muqarrabin summa ila jami' abaina wa ummahatina wa jiddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina, gitu kan? Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Fi sabilihi li'i'la'i dinihi la'allakum tuflihun tafuzun. Berjihadlah untuk menegakkan agama Allah agar kamu beruntung. Itulah pentingnya berjihad, ya. Jadi apa namanya? Suatu saat Rasulullah ditanya, ayul amal afdal ya Rasulullah. Amal apa yang paling utama ya Rasul? Rasulullah menjawab, sholat tepat waktu. Suma ayun, kemudian apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Suma ayun, kemudian apa lagi ya Rasul? Yaitu berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka ingkana indakum ilmun faltasodak bi ilmik, ingkana indakum kuwatun faltasodak bi kuwatik, wa ingkana indahum malun faltasodak bi malik. Punyanya ilmu, sumbangkan ilmunya. Punyanya tenaga, sumbangkan tenaganya. Punyanya harta, sumbangkan hartanya. Li'izil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna ayakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Yuridun ayatamannaun wa lahum 'adzabun muqim daim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka putuslah tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Itu merupakan siksaan dari Allah. Allah Maha Mulia, Allah Maha Bijaksana, ya. Itu kalau negara-negara yang menerapkan hukum Islam itu ada hukuman namanya potong tangan kalau mencurinya sudah mencapai nisab. Wasariku wasariqatu alfihima mausulah mubtada walishibhihi bisyarti dakhalat alfa fi khabarihi wa huwa faqta'u aydiyahuma ayyamina kullin minhuma minal ku'. Itu biar apa? Biar muncul yang namanya efek jera, ya.
Wa bayyanat as-sunnatu anna alladhi yuqta'u fihi rubu'u dinarin. Orang yang tangannya harus dipotong itu kalau mencurinya sudah mencapai seperempat dinar ke atas. Wa innahu idza ada quti'at rijluhu al-yusra min mafsalil qadam summa yadul yusra summa rijlul yumna wa ba'da zalika yu'azzaru jazaan nasbun alal masdar bima kasaba nakalan uqubatan lahuma minallah wallahu azizun ghalibun ala amrihi hakimun fi khalqihi faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa bertobat setelah melakukan kezaliman, yaitu melakukan pencurian, kemudian dia memperbaiki amalnya, maka Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dan maha penyayang. Faman taba min ba'di zulmihi raja'a anir sariqah wa aslaha amalahu fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Fit ta'bir bihada ma taqaddama fala yasqutu bi taubatihi haqqul adami min al-qat'i wa raddil mal. Na'am. Bayanat as-sunnatu annahu in afa anhu qabla raf'i ilal imam saqata al-qat'u. Dalam hadis dijelaskan kalau orang yang kecurian itu memaafkan terhadap pencuri sebelum dilaporkan kepada imam, maka hukum potong tangan itu menjadi gugur. Wa alaihi asy-Syafi'i, yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Imam Syafi'i. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam al-istifhamu fihi litakrir anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha' ta'dzibahu wa yaghfiru liman yasha' al-maghfirata lahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa minhu at-ta'zibu wal maghfirah. Ya ayyuhar rasul la yahzunka lazina yusari'una fil kufri minal lazina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal lazina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam yatuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ih yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tutauhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladziina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ya ayyuhal rasul la yahzunka sun'ul ladina yusari'una fil kufri yaqa'una fihi bisur'ah ay yuzhirunahu idza wajadu fursatan minal ladzina qalu min lil bayan alladzina qalu amanna bi afwahihim bi alsinatihim muta'allaqun biqalu wa lam tu'min qulubuhum wahum al-munafiqun wa minal ladina hadu qaumun samma'una lil kadzib alladzi iftarathu ahbaruhum sima'a qabulin samma'una minka liqaumin liajli qaumin akharin minal yahudi lam ya'tuka wahum ahlu Khaybar zana fihim muhsanani fakarihu rajma'ahuma faba'asu Quraidata liyas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hukmihima yuharrifuna al-kalima alladhi fit Taurat ka ayatir rajmi min ba'di mawadi'ihi allati wada'ahu Allah 'alaiha ayyubaddilunahu yaquluna liman arsaluhum in utitum hadza al-hukma al-muharraf ay al-jilda ay aftakum bihi Muhammad fakhudhuhu faqbaluhu wa illam tutauhu bal aftakum bi khilafihi fahdaru an taqbaluhu wa may yuridillahu fitnatahu
idlalahu falan tamlika lahu minallahi syai'a fi daf'i haula'ika alladziina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum minal kufri walau aradahu lakana lahum fid dunya khizyun zullun bil fadihah wal jizyah walahum fil akhirati azabun azim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Samma'una lil kadhib akaluna lis-suhti bidammil ha wa sukuniha ay al-haram karrasha. Fa in ja'uka litahkuma bainahum fahkum bainahum aw a'rid anhum hadza at-takhyir mansukh bi qawlihi wa anihkum bainahum al-ayat fayajibu al-hukmu bainahum idza tarafa'u ilaina wa huwa asahhu qawlai Syafi'i falau tarafa'u ilaina ma'a muslimin wajaba ijma'an wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a in hakamta bainahum fahkum bainahum bil qisti ay bil adli innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil dalam memberikan hukum. Ay al-adilina fil hukmi ay yusibuhu wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita masih senantiasa diberi taufik, hidayah, ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi hari-hari Ramadan yang masih tersisa ini dengan amal kebaikan, amal soleh, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang kita tafsir Jalalain pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Muhammad Imam Haudi yang telah menyampaikan kajian kitab tafsir Jalalain pada pagi hari ini. Napa tuh saya onten wedal tanya jawab apa? Nggih, monggo. Nggih. Kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Iwanit on Air pada pagi hari ini, rahimakumullah, silakan yang mau mengajukan pertanyaan, nggih. Jangan lupa Rona pagi, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Langsung saja kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Iwanit on Air yang punya pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona pagi, hikmah Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Ya Ustaz, saya Suci dari Blitar Magetan mau bertanya begini tentang sholat nggih Ustaz. Kemarin itu saya ditanya sama suami saya, terus suruh saya tidak bisa menjawab dan suruh menanyakan ke Ustaz. Gini pertanyaannya, Bu, apakah orang yang sholat subuh itu tidak membaca doa kunut karena tidak hafal, terus mengadahkan tangannya itu sholat sendiri nggih Ustaz nggih, sholat sendiri, nggak berjamaah, tapi cuma berdiri mengadahkan tangannya, itu apakah juga diperbolehkan tidak membaca cuma Robbi Firli, bagaimana kemarin itu? Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngoten Ustaz, apakah diperbolehkan
atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kepada Abah Imam Haudi dengan segala hormat dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Suci Purwati. Sholat adalah bagian ibadah yang paling penting, sehingga as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama, barang siapa melaksanakan sholat sama halnya dengan menegakkan agama, barang siapa yang meninggalkan sholat sama halnya dengan merobohkan agama. Maka saking pentingnya sholat, itu dalam fikih dijelaskan, kalau tidak bisa berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka boleh dilakukan dengan berbaring. Kalau berbaring tidak bisa, maka boleh dilakukan dengan isyarat. Ya. Kalau isyarat tidak bisa, maka ya disolati, berarti sudah meninggal. Ya. Nah, kemudian bacaan juga begitu. Misalnya baca Fatihah. Fatihah tidak hafal, ya. Diganti bacaan Quran ayat yang lain, sama-sama 7 ayat, ya. Alif lam mim kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf, boleh. Kalau tetap tidak bisa, diganti baca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kok tetap tidak bisa, ya pokoknya berdiri sekadar bacaan-bacaan sholat. Misalnya baca Fatihah itu kurang lebih 1 menit misalnya, ya berdiri 1 menit itu, ya. Nah itu. Jadi kalau memang orangnya itu masih awam, masih bodoh, masih belum hafal, ya enggak apa-apa kalau membaca yang dia bisa, ya. Yang terpenting sholatnya itu, tapi jangan berhenti sampai di situ. Hendaknya kemudian ya terus belajar dan terus berusaha menghafal sehingga rangkaian bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu kemudian bisa dihafal. Kenapa? Karena itu kanggone saben dino, ya, begitu. Semoga bermanfaat. Amin. Karena dia itu menghafal itu katanya itu bolak-balik ora tekan-tekan ngoten lho Ustaz. Terus diperpendek Robbana Atina ngoten. Nggih. Insyaallah sambung ya. Masih ada waktu 1 pertanyaan kembali, silakan jamaah. Betul, Wandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona pagi. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Silakan Bu Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, seberapa kita harus bersabar untuk menghadapi seseorang yang tidak mau berubah untuk ke yang lebih baik lagi. Dan tipe orang tersebut itu terlalu keras, bahkan sangat keras untuk dinasehati, untuk diarahkan, dia tidak bisa. Dan lingkungan dia itu jauh dari agama. Nah, seberapakah kita itu harus bersabar menghadapi orang tersebut, Pak Ustadz? Cukup itu aja. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah pertanyaan dari Ibu Arina. Langsung saja kepada Abah Haudi, Abah Imam Haudi dengan segala hormat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Arina. Apa Abah? Jadi orang yang bersabar dalam bermukhalatoh
dalam bergaul, dalam kumpul dengan banyak orang, itu kok dia bersabar selama 1 jam sama dengan beribadah 60 tahun. 2 jam sama dengan ibadah 120 tahun. Jadi begitu. Jadi artinya dalam bermukhalatah, bergaul, berkumpul dengan banyak orang, kita memang harus bersabar. Kenapa? Karena yang namanya karakter orang itu ya macam-macam. Ada yang kalau berteman dengan dia itu menyenangkan, ada yang perkataannya itu menyakitkan dan lain sebagainya. Disitulah perlunya kesabaran. Sabar itu sesungguhnya apa? Sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza indal makruh. Menahan diri dari mengeluh ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu namanya sabar. Ya. Maka batas kita untuk bersabar ini sejauh mana, ya, itu. Yaitu yang dimaksud siapa? Apakah suami ataukah teman atau apa? Kalau teman, kalau kemudian lingkungannya jauh dari nilai-nilai agama, ya. Kalau dalam syair Jawa disebutkan anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jatakon sangka wong siji takono kancane krana satemene kanca manut kang ngancani. Yen ana kanca ala laku nendang dahana, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanana. Kalau mau lihat seseorang jangan tanya langsung ke orangnya, tapi lihat siapa temannya. Kalau temannya itu tidak baik, jannibhu syur'atan, jauhilah dengan cepat. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi, kalau dia baik, temanilah maka kamu akan mendapat petunjuk, ya. Itu jadi batasnya sampai di mana, ya. Ya, kalau kemudian terpengaruh nilai-nilai yang tidak baik, maka kita harus menjauh. Sebab apa? Sebab at-tabu'u sarraqatun. Watak itu banyak mencuri. Al-mujawaratu mu'asiratun. Berteman, bergaul itu banyak memberikan pengaruh, ya, terhadap pembentukan kejiwaan seseorang. Orang bisa baik, orang bisa tidak baik, bisa dilihat siapa komunitas pergaulannya, siapa teman-temannya, dan lain sebagainya. Jadi sabar itu sebatas mana, ya, mizan, timbangannya adalah timbangan syariat, ya. Kira-kira dengan berteman itu kita terjatuh pada sesuatu yang haram atau tidak, kita semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan ibadah atau tidak. Kalau semakin jauh, ya kita harus menjauhi, ya. Kalau kemudian kita terinspirasi untuk terus bersemangat melakukan kebaikan karena berteman dengan dia, maka lanjutkan pertemanan itu, ya. Tapi tentunya dengan tetap bersabar, ya, menghadapi kelebihan kekurangan teman. Sebab apa? Sebab man tolaba akhon bila aibin bagia bila akhin, barang siapa mencari teman yang tidak punya aib atau kekurangan, maka dia akan tetap sendiri, tidak menemukan teman, karena teman pasti ada kekurangan di sana sini. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah Bu Arina sudah paham dan jelas nih jawaban dari Abbas. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung saja kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abbas Muhammad Imam Haudi untuk memimpin doa dalam akhir ujian kitab Tafsir Jalalain pada pagi hari ini. Semoga Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa altuf bina wal muslimin wa akfina wa iyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء وبسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمهد فضلك يا رحمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu di grup ada permohonan doa. Ya, ada buat Bapak Rahmat yang insya Allah pada pagi hari ini terbang ke Makau. Abah mohon barokah doanya. Fatihah, semoga mendapatkan magian yang terbaik. Amin, amin, amin. Kita bergabung selalu di Majelis Taklim Iwanet On Air. Amin, amin, amin. Ya, untuk